Walaupun Apa dibilang mualaf, di situ? walaupun mualaf Islam asli loh bang. Mantap. Iya, anak saya, Allah. saya mualaf, anak saya penghafal Al-Quran semua loh. Masya Masya Allah. Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Istri Ini saya, kan? istri saya pakai cadar bang. Anak-anak saya pakai cadar. Alhamdulillah. Ah itu tuh Pino benar tuh. Pak Ustadz, saya di bawah aja dulu Pak Ustadz ya, nanti saya biar Siap, bisa, siap Pak Andi. Mohon maaf. biar Oke. bisa posting ulang kalau udah Pak Pak Ustadz. Siap, Apa? siap. Terima kasih ya. Pak Ustadz, Oke. nanti saya posting ulang. Sehat selalu. Makasih Pak Ustadz. 24. Siap. Sama-sama. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu terbalikan loh Pin. Aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Sebelum semua ini terjadi langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu dah. Tapi tentang hari, lah itu lanjutannya dong. Sama aja kan dibilang tentang hari kiamat. Iya, cuma kan semua itu maksudnya tuh gini konsepnya itu. Jadi kiamat itu bakal kejadian di angkatannya Yesus. Kan gitu. Iya betul. Lah angkatannya udah mati semua, kiamat belum juga. Makanya dibilang di situ, ini Yesus ini salah. Kata si apologet Kristen tahun 60-an, C.S. Lewis namanya. Gitu. Berarti itu kan sama dengan ayat yang ini loh, Ekores. Sesungguhnya di antara kalian ada yang tidak akan mati. Betul, iya, Ustaz, sama itu. Iya kan? Sampai anak manusia itu datang kedua kalinya gitu. Iya. Kurang lebih gitu. gitulah bunyinya. Nah, siapa yang nggak mati? Mati semua. Mati semua. makanya dibilang salah katanya. Makanya mereka itu jatuh ke dalam delusi gara-gara perkataan Tuhannya mereka sendiri, kata si apologet ini tuh. Mati 1928 ya. Jadi dia bilang kayak gitu tuh untuk memperkuat bahwa Bible ini tuh Bible ini tuh jujur loh, sesuai sejarah loh. Buktinya Yesus salah ngomong aja dicatat gitu maksudnya. Psikopat. Lucu aja apologetnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, ada yang tidak akan mati. Sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaan. Ini siapa aja ini? Yang hadir di sini siapa aja? Ini Tuhannya masih sibuk nguli, bikin rumah. Muridnya keburu mati semua kan gitu. Di situ ya 12 murid lah. Mau dihitung sama Paulus boleh. Mau dihitung sama Pontius Pilatus boleh, bebas. Hitung aja semua yang hidup zaman itu. Lah emang Pontius Pilatus muridnya? Iya enggak, misalnya kita ngepur gitu loh. Oh ngepur. Itu siapa aja itu yang hadir loh, yang hadir bukan para murid doang loh. Ya nggak apa-apa, satu Yerusalem zaman itu hadir juga gas. Orang Libanon, orang Suriah mau diseret ikut juga silakan gitu, bebas. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan sesat mengikuti dia. Si bro ini ngasih mulu ini. Lu nggak bisa lihat kita ngobrol santai apa ya? Ngasih mulu pertanyaan. Di mana sekarang Nabi Muhammad? Dalam barzah. Jadi Islam itu Alhamdulillah. ada hierarkisnya, Boro ya. Nggak langsung kalau Muslim itu. istilah Bang Kores mati masuk surga ngawinin Tuhan, nggak gitu Islam. Ada step-stepnya. Setelah manusia diwafatkan, mereka di alam barzah, nanti nunggu hari penghakiman, yaumul mizan dan lain sebagainya. Gak langsung masuk surga ngawinin Tuhan. Wahyu 19 ayat 7, Boro. Lo boro-boro cepet mati kan? Pengen ngawinin Tuhan kan? Ya itu para murid atau para pengikutnya masuk ke ruang perjamuan itu ngapain itu? Gol. Ruang perjamuan. Ya dijamu lah. Itu enggak. Dijamu
Dijamu baby oil. Ditutupin. Masalahnya ditutup loh. Kalau nggak salah itu. Oh mau enak-enak. Pintunya ditutup kalau nggak salah di Wayu ya. Wayu 19 kan. Enggak, pintu ditutup itu ini apa namanya? Mempelai wanita yang bodoh dan yang bijak. Matius itu. Bang Kores narasikan tokoh favorit di PB dong. Siapa tokoh? Paulus. Aduh. Paulus. Ya. Dia Paulus. Ya bagus. Bagus dia kalau tapi kita mau jujur. Keceplosan mulu. Bang Kores, mau Apa? jujur nggak? Banyak gini Apa? loh. Islam yang mungkin baru berapologet ngiranya Paulus itu ngajarin untuk nyembah Yesus dan jadiin Yesus Theos. Ya lu kan udah ngerti, lu jelasin lah. Lu aja lah. Kemarin contoh aku lihat siapa ya? Ada tuh. Pendeta Lemon namanya. Terus siapa lagi kemarin tuh? Rasid pun Aku loh juga bang, bukan ngajarin. aku loh bang, bukan aku loh. Au. Au. Iya, Bukan aku. Tiko Dija, enggak. Aku padamu. Aku padamu. Lanjut bang. Kasih tahu Bang Kores. Perbedaan Tuhan dan Allah. Iya itu kan berangkat dari 1 Korintus 8 nomor 6 Iya. gitu kan. Dibedain tuh Bapa itu Allah, Yesus itu Tuhan gitu. Di sini gue langsung nangkep maksudnya Paulus. Oh, jadi yang apa pencipta alam semesta, yang pemilik alam semesta ini yang disebut Bapa ini. Nah, Yesus ini adalah utusannya yang dituankan lah gitu. Gitu. Jadi simpelnya gini, Allah itu Tuhan, Tuhan itu Tuan, gitu bre. Makanya gue kalau ngajar Tritung itu suka ke di mana Allah menjadi manusia, di mana Allah menjadi manusia gitu. Karena bagi mereka untuk sekarang itu ya Allah itu maksudnya Tuhan gitu. Nah kalau Tuhan itu ya Gusti, kanjeng Nabi kayak gitu-gitu. Betul. Allah itu God, Tuhan itu Lord, Tuhan itu Lord. Nah, tapi yang bikin problematik juga teman-teman, orang Kristen awam-awam pun juga nggak bisa membedakan antara Tuhan dan Allah dalam bahasa Bible mereka. Ketika ada teks, oh ini Tuhan Yesus, di otak mereka apa? Yang menciptakan langit dan bumi. Itu kan jadi disinformasi ya ketika Alkitab mencatat itu. Susah jadinya. Itu Makanya mereka, lebih Mbak, mereka ke ini kan ada Ibrani 1 nomor 8. Yang mana itu ya? Yang itu loh, tahtamu ya Allah. Tahtamu ya Allah. Itu kan ngutip Mazmur, tahta kepunyaan Allah. Iya. Sama itu Wahyu berapa Ustadz Alif? Aku akan menjadi Allahnya dan itu loh. Tua Paulus. Wahyu ya Yohanes lah. Kita Wahyu Yohanes Patmos. Udah. Ntar ini Ada Wahyu yang terakhir itu. Aku akan menjadi Tiba-tiba rame. Ini ada pada naik. Kita sapa dulu. Wahyu 217 itu ya Bang Goldian. Iya Wahyu 21 ayat 7. Bener. Oh, 217 ya benar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bang Rozi, Bang Waalaikumsalam. Goldian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma. Bang Bunda Hadijah tercantik. Lanjut. Oh iya, barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya. Kalau belum nikah aku makin cinta, tapi udah nikah jadinya nggak boleh jatuh cinta teman-teman. Bersera. Ini siapa ini? Ferry ya? Audio aja dibuka aja pakai ini, pakai loudspeaker audio aja. Weh, aku pernah ketemu suaminya. Iya, terus apa lagi ya Paulus itu ya? Nah, si Paulus itu juga dia tuh kalau ngomong kalau misalnya ke Allah dia menggunakan latreuo gitu Penyembahan. kan. Nah,
Di sini kalian harus tahu juga ikhwan gitu. Di Islam itu ada ibadah, ada sujud gitu kan. Di Yahudi itu ada sahah, ada afod gitu. Ada afod, ada sahah. Afod itu ibadah, sahah itu sujud gitu. Nah di Kristen kalian pasti udah tahu ada proskuneo. Sujud itu ibadahnya apa dong kalau di Yunani? Latreuo. Iya. Latarnya apa laterio? Latreuo. Nah, Paulus tidak pernah menggunakan kata latreuo kepada Yesus. Tapi kalau kepada Allah, dia selalu pakai latreuo. Latreuo-nya diterjemahinnya apa, Kores? Melayani. Jadi kalau kalian melihat kata melayani, itu sebenarnya ibadah. Terjemahannya goblok gitu. Gitu. Cuman ya apa ya, nggak ini di TikTok itu yang kayak gitu-gitu nggak keluar gitu karena kita lawan terhitungnya penghujat. Jadi nggak keluar. Botol pula. Dibawa ke sana kepanjangan, mereka keburu motong-motong. Ya udah jadi argumennya Tuhan kawin. Itu Muslim kenapa harus ya? Oh, Muslim kenapa harus lewatin neraka dulu? Mau jenguk teman-teman Oten yang pada di neraka. Jadi biar dipastiin. Gitu. Iya, pengen tengok. Kan kalian penebus nanti. Jadi bahan bakar kan. Iya. Kangen lah. Nanti kan aku ketemu lo Boro. Oki, Oki, kamu di neraka ya? Ya, gue termatre oleh Rasulullah di surga. Kasian deh. Tadi gue pas ngelewatin ini Asyirat itu sambil ngeludahin berhala lu bre. Tuh gitu. Kalau aku sih mau pengen ketawain mereka sambil bilang au. Kalau Bunda Rahma. Apa tahi? Kan tadi ada pertanyaan. Kalau kenapa Muslim harus lewat pasti kan neraka nebo dulu? kering. Ustadz Alif jawab, iya karena pengen jenguk kalian gitu. Kalau Bunda Rahma, kalau Uhti Nata kan pengen itu ngetawain. Kalau Bang Kores pengen ngeludahin berhala-berhala. Kalau aku pengen nyapa ke teman-teman polemikus Kristen macam Oki, hai Oki, kasihan ya. Hai Rudi, hai Edis gitu. Kalau Bunda Rahma? Aku akan teriak dia dari kejauhan kan. Rasain lo para penghujat. Gitu. Ya kan? Oh iya. Sip. Kan dia mau kering. Oke. Ku tengok si Kepas kan meraung-raung, dibakar, dibanting kan. Setelah dibakar hangus, bentuk lagi, dibakar hangus Kepas. Ini lagi. Macam sempat aja kita mikirin penghujatannya waktu lagi lewatin Asyirat tuh. Lalu ngeludah. Gimana sih? Kita mikir nih, timbangan amal kita lebih berat mana ya? Aduh. Tapi ini nanti ya keren kita. ya. Keren nanti bukunya Ustadz Wafi ya. Nanti keren itu. Itu di situ semua jawaban-jawaban para untuk para ini ya yang memframing, yang tujuannya menghujat, ada jawaban di situ ya. Jadi teman-teman bentar lagi ya, 1-2 hari tuh bukunya udah dipromosiin di IPA, di launching. Silakan ya teman-teman yang mau memang terjun berapologet, itu keren tuh buku Ustadz Wafi ya. Udah jadi teman-teman. Mantap. Di order ya nanti teman-teman. Judul bukunya itu membantah atau menjawab subhatan sebelah. Apa HP itu untuk HP gratis ya, Bang? Maunya ya gratis. Jangan dulu lah, itu buat wangkas kita gitu, jangan gratis. Gimana nih Bunda nih? Buat wangkas kagak ada itu, gimana kalau gratis ya? Gimana nih bendara ini, aduh nggak gratis nanti sampulnya. Judulnya menjawab apa judulnya itu ya kemarin, Subhat Oten ya, menjawab fitnah Subhat Oten. kaum kufar. Benar-benar menjawab subhat kaum kufar. Teman-teman 1-2 hari tuh insya Allah ya mulai dipasarkan dan beli ya teman-teman biar kalian bisa membantai mereka.
Beli tuh itu banyak kisi-kisinya tuh, jawaban terus counternya itu ada itu. Oh gitu ya. Ada counternya itu di situ. Oh mantap. Surganya Oten pesta seks. Surganya Islam pesta seks. What? Enak lah. Surganya Oten itu tusbol. Ih. Apa sih? Ya surga mah enak. Gol, kayak gitu mah gol, gue juga pengen gol. Pengen apa? Pengen deh. Gak mau, aku gak mau. Tusbol jangan. Ngawinin Tuhan. Surga kan penuh Iya. kenikmatan, itu juga nikmat lah. Gimana? Ya gimana kalau Masa nggak mau lah, laki-laki, bohong Bang? lu. Ben, Ya, katanya nggak mau tuh di surga Ben, si Goldian Ben. Wah bohong aja si Goldian. Mau lah geblek. Gue kira nggak mau. Daripada lu gue suruh perang naga lu mau lu. Udah di surga perang naga lagi. Surga Kristen itu seram loh. Perjamuan perkawinan anak domba. Dan pengantinnya sudah siap sedia. Pengantinnya siapa ya? Oten-oten ini. Iya, lu mau lu gol kayak gitu gol. Habis perang disodok kayak gitu. Lu mau gol? Gue masih mau. Au. Apa itu disodok-sodok? Apa itu? Au. Apa yang disodok? Jadi bawa ini ya. Bawa minyak oli, minyak rem. Bawa persiapan. Ntar ini kan. Biar licin. Minyak jelantah pun jadilah kalau Oten. Aduh, bisa kesemutan pantatnya. Nggak akan ada itu, nggak akan ada minyak jelantah atau minyak apa itu nggak ada. Mereka pakai minyak komedo, minyak komedo dikumpulin anjir. Kesat dong Ben. Emang siapa yang Iya, komedoan? Yang komedoan siapa Bang Kores? Gigi kali ya. Komedoan. Kau juga minyak. Yang komedoan Aduh siapa kesetih ini? gimana ya? Aduh pakai apa ya? Bentar gue ini gue tekan dulu hidung gue ke atas. Gitu. Setelah muncul semua komedonya, colek angkat. Tuh, apa sih ini yang kalau di pantai-pantai tuh rambutnya tuh dikutu tuh diapain tuh rambutnya lupa gue. Di Kepang. Rambut iya yang kepang-kepang orang hitam gitu. Nah itu keluar tuh di hidungnya tuh semua wek gitu deh. Anjir. Jijik Itu kok di hidung tuh ada rambut Barbie. Bukan komedo, panjang banget. Iya lah. Kau Oh itu di Islam kan enak ya kan, di Islam kan enak. Munafik lah bohong bullshit. Kalau laki-laki nggak mau kayak gituan. Maaf ya Tuhan. Piak anjir komedo semua pantat gua. Masa? Kenikmatan apa itu kalau pantat dengan ini? Aduh. Jangan. Tapi Bu Rama, kalau kagak capek apa misalkan abis perang itu disodok, terus perang lagi disodok lagi, lu kayak gitu nggak bakal. Itu sama neraka jahanam, penderitaan tidak akhir tuh. Mohon maaf ya Ustadz, sedikit ini. Aduh jangan bicara inilah ada Ustadz. Muslim boleh bohong dalam 3 hal. Nah nanti ada semua itu di bukunya ya. Ada semua itu. Oh, ini mereka. Ditanya apa aja diem mereka itu. Itu kalau Apa aja? 3 hal apa aja? Diem mereka ntar. Karena tahu itu bagus gitu loh. kalau masalah surga itu enak banget itu tuh, buat ngeledekin tuh. Udah ini kalau udah nyebar kayak gini, tunggu aja tuh anak-anaknya menderita tuh. Generasi ke-1, kedua, ketiga, 4 menderita itu. Makanya kalau dibilang kayak gitu, surga lu itu penuh apa pesta seks. Ya iya enak lah. Enggak lah. Yang bidadari-bidadari itu ibaratnya kita tinggal di hotel bintang berapa lah ya, kalau bintang 5, bintang pelayanannya itu serba mewah gitu loh. Nggak apa-apa Bun. Kalau kata si Rasmi Bun, punyanya Oten itu kalau udah di surga itu letoy semua, katanya nggak bisa dipakai. Impoten. Dingin. Kalau ini ya cowok-cowoknya terhitung kalau jalan di surga ya. Letoy dia nempel di paha kiri dia. Itu aja nempel terus. Kebayang balon yang tempel. Saking letoynya.
Terus lengket karena keringet. Dekat banget matahari. Udah lengket. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah, Kores. Pak Surya udah parah ini. Dia kalau lari itu jadi nempel-nempel kiri kanan paha. Pek, pok gitu. Saking lengketnya. Ya walaupun bahasanya istilahnya bener gitu kan. Di Islam itu surga apa? Iyalah enak lah. Kalau ada tusbol kan agak keset. Bentar dulu Tuhan, ku kasih minyak, ya kan? Susah mereka Bun, mereka susah kalau buat gitu susah gitu. Karena apa ya posisinya? Si rambutnya itu di kepalanya bukan di pangkalnya. Mana ada lagi rambut di kepala? Boris juga berhalusinasi. Karena kan nggak disunat Bun, jadi tumbuh rambutnya di situ dia. Oh, iya kah? Iya. Aduh. Nah kita mah kagak mau ngurus emang bener ya. Sebenarnya kita tuh lebih kejam loh kalau kita mau ya. Kayak Kores tuh kalau menghujat lebih kejam. Bisa kita tahu data-data Bibelnya. Kita tahu data Bang Bibel. Kores nggak pernah ngehujat. Nggak ada. Di sini nggak pernah ada yang menghujat. By data gue. Kalau ada data itu nggak ngehujat. Nggak menghujat. Gimana? Mantap Okte. Datanya ada, nggak ada ngehujat. Ya Bunda. Jangan tanggal 20. Kan bukan penting Bunda Rahma. Bukan bulan ini tuh bulan 7. Bunda Gemini bulan 7 kita nonton bareng. Apa lagi tiba-tiba Bunda Gemini bulan 7 nonton bareng? Itu ini. Emang suka gitu Bunda Rahma, emang suka gitu. Filmnya beliau udah teriak di bawah ini, beliau teriak. Filmnya Gurunda, Doti. Di rumah juga gitu Teodija. Lagi masak Bunda Rahma. Mbak Dela ganggu. Tiba-tiba pilates coba. Masak kosong. Jadi itu Lagi ngobrol di sini tiba-tiba ke bawah dia. Kores, sumpah ketawamu itu ngeselin itu. Bagus yang itu kan yang baru-baru. Jangan yang Ih garing kali nggak bagus. Pegel Bun, ini leher gua tegang. Oh di ini nggak usah pakai tenaga. Coba Bang Kores, Kayak jenis-jenis ngenyek-ngenyek. ketawa lu. Kasih tampak Bang. Ah iya. Nggak bagus itu kalau. Aduh, bisa ada yang lucu dulu lah. Nggak bagus itu kayak orang nggak Itu ketawa bertenaga. maksa lu. Apalagi yang ini. Cia. Maksa banget itu. Atau gini aja. Hahaha. Kayak film Itu kartun. Kelihatan banget nih kelahiran 43. Kan ngejek. Udah peker. Kan ngejek mereka kan kalau hahaha kayak garing kali, nggak ada bobot ketawamu itu Res. Sumpah. Walaupun tadi kau membantai mereka tapi kau timpali dengan ketawa hahaha. Aduh garing. Coba yang lebih menekan supaya Kanebo kering. Lores kanebo kering kata Bunda Rahma. Gimana jadi ketawanya gimana Bunda Rahma? Yang bener. Coba ketawa yang renyah, yang basah. Yang ketawa ngejek gitu. Hahaha. Yang ngejek. Mereka tambah ini banyak. Itu ketawa sinetron tersanjung Bun itu. Iya, tapi kan ketawa puas kan. Kalau ketawamu itu ringan, garing. Hahaha. Aduh. Itu lucu itu. Sumpah kalau Oh gini aja ketawanya ya. Kores itu Ini kan tadi udah dipakai was-was tadi loh. ketawanya. Tapi kan berat kata kamu. Coba Bang. Mana ya? Coba kalau Bunda Rahma nggak pakai echo, lebih enak nggak suaranya? Eho. Ah, echo-nya dikecilin. 1, 2. Nah, enak gini loh, Bun. Masa sih? Lebih bulat, iya. Coba tanya teman-teman. Nggak tahu ya? Nah, enak gini, lebih bulat suaranya. Oh. Tapi mungkin kita dengerin balik di kuping kurang gimana gitu. Bang Ardiansa juga ketawanya itu ngeselin kan? Kayak dibuat-buat. Kalau Gurunda,
Ciahahai. Ah, itu bagus. Mau ku donat Jeko. Mau ke traktir Kak Bunda. Traktir Mbak Bunda Gemini. Enak bunyi tuh Bunda. Nanti praktis sedia untuk di surga. Aduh, surga kami tuh enak, nyaman, bidadari. Surgamu tusbol, yang dilihat tuh batang. Aduh, kata Kores lagi bulunya di depan. Aduh, apa lagi tuh? Enggak banget. Oh, lagi di Jeko. Tahu mantap. Ini. Oten, naik Oten. Oh, Bunda Rama belum makan ya, kasihan lapar dia. Kasihan Bunda Rama. Kores, ada model Kores, ada model lain ketawamu itu kah? Garing kali. Itu ya. Jangan itu, coba model lain yang agak. Enggak, itu ketawanya nyakitin. Tritung itu ketawa begitu. Kayak kerupuk ini ya, Hi. Kayak kerupuk yang sudah ngapain ngasih ketawa yang bagus ke Tritung? Bentar. Put, naik put sini, put. Naik put. Bagaimana ketawa baru ya? Put, gini ketawa baru. Gitu. Jadi kebingung gitu. Ini bagus itu. Itu aja, Pak. Ya kayak gitu bagus kata Bunda Rawa. Ini kan ntar gue bikin audionya rekaman jadi kurang bagus. Ya kalau mau ketawa ngejek bahagia, hahaha, bisa aja. Tanda kemenangan. itu orang udah kayak ini tahu Bun, kayak apa ya, kayak udah kayak kena apa ya, kanker jakun gitu kan, terus dia maksain ketawa gitu jadinya. Gurunda kan bagus itu Gurunda kalau ketawa. Bunda Tuh lihat, kalau nggak ada Tritung tuh damai, indah, sentosa. Ini apa yang sedang terjadi di sini nih karena kita sedang nggak ada Tritung, Ikhwan. Tapi nggak enak Bang, nggak ada dialog. Nggak apa-apa. Nggak enak, kayak gabut gitu loh. Teduh, tenang. Dinikmati. Tanpa Tritung itu ibarat sayur tak bergaram. Waduh. Tapi turunin. Iya, ini ada yang kepencet atau ini request ini siapa dulu? Seni. Ukti Seni. Ini cowok ini. Iya, Len. Wah, kepencet berarti ini mah. Suami nggak marah dicuekin live melulu, nggak. Suami tuh jarang di rumah ya. Bang Toyib. Daripada bosen. Makanya Bunda Rama sering-sering baca Amsal dia karena suaminya jarang di rumah. Ya Allah. Sudah kukirimkan di WA Bunda. Apa gitu? Jeko dikirim di WA. Di Grab lah. Tinggal di download Bunda, lebih praktis itu. Paling berapa sih? Dia kirim. Kepakainya. Apa Ustadz? Ini kan donat. Masa dikirim di WA? Traktir Kak Bunda nonton masih lama sih, tanggal Zakir naik itu tanggal 12-13 di Jakarta. Berarti Gurunda tanggal berapa ya ke Jakarta? Gak jadi Kak bulan ini berangkat. Kok gak enak ya gak ada otennya, gimana ya? Rumah oten juga gak ada muslimnya yang buka komal. Juli, Serius, bukan Ustaz, Juni. Bunda, Juli Bun. Siapa Satria Penginjil? Edo. Tapi kiamat itu dia. Kenapa jahat sekali tuh kiamat. Bukan Kusnadi. Siapa itu? Siapa Bang Kores? Penginjil itu Wayan dia, Pak Wayan. Kores tantang itu kilak tantang itu. Penginjil TikTok itu siapa? Punyanya Wayan kan? Wayan Teduh kan? Oh, penginjil TikTok. Iya.
Nggak ada Enggak. Muslim juga. Di komal-komal Muslim, komalnya Kandayonat juga nggak ada Oten. Ustadz, apa bagusnya kalau ditantang itu si Kilaknat ya? Kemarin tuh aku nyimak di bawah, bagaimana dia menghina Nabi Muhammad, Nabi kita. Dia benci sekali sama Nabi kita itu loh, Nabi Muhammad Rasulullah. Kenapa dia benci ya? Aku pernah nyimak di bawah ya. Benci Gini, sekali Bun. sama itu. Dia benci Ustadz karena gara-gara Nabi Muhammad katanya Kristen ini kacau. Iya. Terus nanti mereka bilang, kalian juga kenapa membenci Paulus? Ayo. Apa? Putus-putus ya Ustadz? Iya, kata mereka, kenapa Bunda Rahma ini sangat benci sekali sama Paulus? Paulus itu Paulus kan menyesatkan ajaran Yesus. Ya, kata Muslim, buat mereka itu rasulnya. Ayo, kenapa kalian membenci? Emang siapa sih yang benci Paulus? Kenal juga enggak, ketemu juga enggak pernah. Dia punya utang juga enggak. Itu Bunda Rahma. Oh, Bunda Rahma benci sama Paulus. Waduh bahaya. Itu bukan benci apa ya, benci secara bukan benci rohani, apa ya? benci rohani, benci apa? Enggak. Benci rohani. Maksudnya dia kan yang membuat Kristen ini tersesat ajarannya kan, sehingga Kristen ini menipu dengan segala cara, ya tuh, dengan tipu daya, kalau dengan dustaku, ini kan ajaran-ajarannya. Enggak, maksudnya gini loh Bun. Maksudnya gini ya, ketika yang tidak mengimani kepada Rasulullah yang kita muliakan, mereka dia marah itu di bawah ini, Ustaz. Jadi apa kaitan dengan kamu jika itu ajaran Paulus? Ya naiklah kau biar ku kasih tahu bang. Nah itu. Lanjut Ustaz. Ya dari segi itunya kan maksudnya, ya tentu mereka sangat membenci ajaran Rasulullah. Kenapa? Karena dari ajaran Rasulullah kan banyak orang mu'alaf mengikuti Rasulullah kan gitu. Bahkan saya itu lucu loh, dulu pernah si Ade Rion itu sangat membenci Islam karena apa? Karena kalian mengatakan Yesus tidak disalib. Loh, berarti mereka itu wajib mengimani kalau Yesus itu terkutuk. Justru ajaran mengatakan tidak disalib malah dia keberatan kan gitu. Nah membenci, tapi poinnya kembali lagi, posisinya di Kristen kan Paulus misalkan yang dimuliakan. Ini bukan menyamakan ya, di Islam Nabi Muhammad SAW dimuliakan. Nah mereka membenci Rasulullah, kan gitu. Ya tadi Bunda punya pandangan, iya versi pandangan Muslimnya kan gitu. Tapi buat mereka itu Rasulnya, itu masalahnya Bun. Kalau masalah benci-bencinya ya, kayak gitu. Tapi kembali lagi lah. Kita kan bukan untuk saling membencinya gitu, tapi buktikan pengajarannya. Kalau si kiamat, ya kebenciannya itu memelintir apa yang ada di dalam ajaran. Nah itu bedanya. Siap Bang Uldian? Kan gitu, hadis-hadis dipelintir, ayat Al-Quran dipelintir. Kalau kita membuka, makanya saya itu belakangan itu gini ya, teman-teman, saya bikin teman-teman Kristen itu bangga dengan rasulnya yang bernama Paulus. Lebih santai ku tengok ya Ustadz ya diskusinya, lebih ngikutin irama mereka. Iya. Ketika mereka disuruh bangga mengikuti rasulnya bernama Paulus dan Tuhannya Yesus, malah jadi kayak mereka agak-agak nolak gitu loh. Maksudnya sih tujuannya biar mereka sadar juga gitu. Ya udah memang karena apa? Ketika ditanya dalil diskusi, dalilnya surat Paulus. Ditanya ini dalilnya surat Paulus. Ya udah memang itu rasulmu dan Tuhannya adalah Yesus, gitu aja. Sekarang saya tanya versi Yesusnya. Memang nyentil juga sih, maksudnya kan buat mereka itu, oh ternyata ada yang beda ya antara pengajarannya. Nah itu tujuannya. Mantap Ustaz. Ya sempurnalah Islam itu sempurna. Sudahlah. Coba baca kalau kau, tapi ada terjemahannya kan di dalam Al-Qur'an kami ya, di surah Al-Maidah ayat 3 tuh. Buka tuh. Sempurna itu Islam. Kalau Kristen mana pernah disebut Yesus tuh tentang Kristen? Gak ada, bro. Gak ada. Kalian itu dianggap guguk. Gak ada. Belum lagi kita baca Talmud. Aduh. Jadi kata Talmud itu perjanjian baru punya Kristen itu harus dimusnahkan, nggak direken.
Ayolah naik kau, berani kali kau cuma typingnya. Enggak ada nyali kah? Brokok. Naik aja borrow. Sama Ustadku tuh diskusinya bagus, enak, santai. Ayo, kalau kau takut sama kita, sama Ustadz. Atau sama Bang Rozi. Sama Bang Kores. Banyak tuh pilihan. Kores santai, Kores. Santai banget. Waduh. Lihat dulu dia kayak gimana ininya. Tapi kehebatannya Kores itu loh, dia jaga emosinya. Mantap. Iya, orang oten-oten itu yang emosi dengerin Bang Kores. Bang Koresnya mas Iya, santai. bener. Apa nggak pernah marah ya dia? Nggak pernah marah kah? Nggak pernah. Kemarahannya udah dibunuh. Wih, keren. Bahagia sekali istrinya ya kalau nggak marah-marah. Supaya marahnya dicabut pas perang. Keren lah, Masya Allah. Udah setaraf Ustadz itu. Ustadz tuh ya. Oh lah jauh. Tapi nggak bisa marah itu loh, keren. TikTok kemarin marah sama saya Bunda yang akun utama itu gara-gara kata di dalam terjemahan Matius itu kata bodoh, kata jahil tapi diterjemahkan kafir kan. Nah saya ngulang-ulang kata bodohnya dengan nada keras kepada otennya yang bodoh gitu. Ini jangan diulang lagi Ustadz, nanti ke band lagi. Enggak, karena kemarin itu volumenya dikerasin, saya todong. Kayaknya TikTok membacanya seperti itu. Berarti volume dikecilin ya. Pantesan Mbak Natalin nggak pernah ke band ya, suaranya kecil lembut. Tadi aja baru ke band aku di PST loading. Iya kah? Bola-balik aku ke band. Untuk Rija akun ada berapa? Berapa ya? 8 apa lupa? 8 kayaknya. Oh iya 8 sama. Emang maksimalnya segitu siapa? Kamu sibuk cari salah Paulus. Dia udah mati. Kita yang masih hidup nih perlu sadar. Justru kau itu ya benar, kita yang hidup perlu sadar. Makanya kau sadar bahwa ajaran Paulus itu penyesat. Itu harus kau sadari Bang. Kenapa aku bilang penyesat? Ajaran Paulus dengan Yesus itu bertentangan. Bertolak belakang, coba kau baca Bibelmu. Buat 2 kolom ya. Kolom pertama ajaran Yesus, kolom kedua kata-kata surah-surah Paulus. Tulis di situ. Kemudian kau apa ada kecocokan? Nggak ada. Bertolak belakang. Yang harus kau pikirkan, sadari. Ajaran Paulus itu menyesatkan kamu, Bang. Matinya Paulus itu kan dipenggal. Penggal. Ngeri kali ya. Siapa saksi Nabi Muhammad dapat wahyu? Naik sini kutanya kau, baru kutanya kau. Siapa saksi Tuhanmu dibawa oleh iblis? Naik ke bumbungan bait suci. Tuhanmu itu digendong, dibawa oleh iblis. Bunda kalau nyuruh naik jangan dikasih pertanyaan dulu, gak jadilah dia naiknya. Ya. Aku batalkan pertanyaanku ya, naik dulu ya. Batal, silakan. Nanti di atas kutanya ya, naiklah. Terus lo Bu, sempurnakah hidupmu sekarang? Wih anjir, buset. Dia sering baca puisi kayaknya di sekolah dulu. Gak nyambung kau itu ya, gak nyambung memang kau ini. Akal yang apa ya aku bilang ya. Gak nyambung sumpah. Kita bahas ini pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus. Kontradiksi. Paulus di sinagog, membasuh kaki, mencuci tangan. Ajaran gereja yang bersumber dari Paulus turun ke bapak-bapak gereja yang kau lakukan sekarang itu nyanyi-nyanyi di gereja. Masuk gerejamu pakai sendal sepatu. Entahlah kau nginjak tai ayam, tai apa di jalan, masuk aja. Lebih kau hormati, lebih kau hargai rumahmu kan. Rumahmu itu pasti kau buka sepatu, buka sendal. Kalau kau pakai sendalmu atau sepatumu masuk, kau dapat apalah dari istrimu kan, habis ngepel.
Lebih kau hargai itu rumah daripada tempat suci, tempat gerejamu itu loh, tempat ibadahmu. Itu. Siapa itu mu'allaf ya? Ada mu'allaf tuh kenapa dia masuk Islam ya, bersyahadat. Karena dia lihat tata cara hidup dan cara beribadah orang Islam. Dia lihat di masjid, semua pakaian sama, tertutup. Ya kan? Gak ada aturan si kaya di depan, si miskin belakang. Gak ada. Kalau di gereja, aduh, yang tinggi perpuluhannya di depan. Masuk gereja pakai baju yukensi kan, yang mirip apa ya, yang bisa diintip sela-sela keteknya, sela-sela itunya toh. Seksi. Itulah dia tertarik melihat Islam, bersuci dulu. Sendal, sepatu dibuka, menghormati masjid. Masya Allah, akhirnya apa? Dia bandingkan. Akhirnya apa? Dia jadi mu'allaf. Bersyahadat. Alhamdulillah. Jadi kalau di Islam itu kebersihan adalah kebersihan sebagian dari iman. Kalau di Islam ya. Ini aku tanya aja Bun, pelajaran nih untuk kita. Menurut Bunda Rahma dan teman-teman Muslim semua di sini, Aikores, apakah ada sosok Yusuf di dalam literatur Islam? Enggak ada. Yang Bapak tiri Yesus? Enggak, sosok Yusufnya dulu, terlepas dari dia siapa. Yusuf, Nabi Yusuf, ada Nabi Yusuf. Bukan Nabi Yusuf. Oh, Yusuf Maria. Iya, ada, yang menemani Maria. Gak ada pernah aku baca. Literatur Islam ada loh. Di mana? Ada, di Ibnu Katsir juga ada. Oh, ada ya? Ada. Gimana ada. itu Ustaz? Di Qasasul Anbiya, tapi Yusuf itu seorang imam masjid, kalau dikatakan orang ahli ibadah, dia itu tidak menikahi Sayyidah Maryam, tidak. Tapi dia itu ada sosok seorang ahli ibadah gitu loh. Makanya kalau Katolik kan bilangnya mereka Santo Yusuf, Santo Yosef ya. Santo itu orang suci. Iya, dia itu ahli ibadah di Baitullah, di Baitul Maqdis maksudnya gitu. Oh, ini aku kada ini Ustaz. Apa namanya? Orang suci lagi sakit. Maksudnya? Bahasa Jawanya. Aduh, aku lagi dengerin serius Ustadz Alif jelasin loh, biar dapat edukasi ya Bu. Sebentar ini iklan dulu. Selingan apa. Orang Jawa lagi sakit. Orang suci lagi sakit, bahasa orang Jawanya. Suci. Ya, bahasa enggak tahu kita. Bukan orang Jawa. Santo Loyo. Lanjut Ustaz. Oh, Santo Loyo. Santo Loyo. Kan Santo Loyo kan dia Loyo. Aduh ya Allah, Santo Loyo. Orang suci lagi lemes gitu, nggak nyambung. Ustaz Alif, lanjut gitu. Lah, aku biar tahu juga. Enggak, maksudnya itu ada dikisahkan di dalam Qasasul Anbiya itu ada sosok yang bernama Yusuf itu ada. Dia itu seorang ahli ibadah, dia dari kalangan Bani Israel juga gitu. Terus hubungannya dia sama Maryam apa? Nggak ada dia. Maksudnya nggak ada hubungan istimewa. Selama proses kehamilannya Maryam nggak ada. Nggak ada apapun, nggak ada apapun. Kalau terlibat bantu atau apapun juga nggak diceritakan di situ, nggak ada apapun. Nggak. Karena kalau di Al-Quran itu, di Islam itu kan kalau masalah kehamilannya itu dia memang sendiri pergi ke sebelah timur Yerusalem kan gitu, sebelah timur Baitul Maqdis. Selesai melahirkan pun dia sendiri. Orang banyak menyingkir. Nah, cuman bisa setelah kelahirannya bisa jadi mungkin di situ ada baru dia contoh membantu ya, maksudnya kan Sayyidah Maryam kan gitu ya. Ada yang menarik lagi bahkan di dalam
perjalanan beliau itu ke Mesir, ada mengisahkan ya ada yang namanya Yusuf itu. Ya, Ustadz, tapi Itu kalau gimana dibuka di mana dibuka di mana? enggak, yang di Qasasul Anbiya kisah Nabi Isa. Tapi aku baru ada yang menarik sih, ini ada namanya buku itu Atlas Al-Quran. Nah, baru datang tadi. Aku lagi banyak beli buku juga, makanya Bunda kemarin itu. Ternyata baru saya buka juga, di sini mencantumkan juga ada nama tersebut gitu kan. Iya, tapi segala sesuatu beliau kalau, ini gimana? ulama Yahudi loh, ulama Yahudi ya. Pak apa namanya Yusuf ini. Jadi bukan orang yang menikahi dengan Sayyidah Maryam, karena semuanya di literatur Islam itu tidak ada beliau itu menikah, tidak dikisahkan menikah gitu. Ya wajar dong kalau Ustadz, kalau saya lihat kisahnya itu di ensiklopedia Katolik ya, ini si Yusuf ini orang tua yang memang alim ya. Kalau diceritakan itu udah pakai tongkat kan, 90 tahun umurnya. Dia dipilih ini hanya sebagai, ini cerita di mereka ya, dipakai sebagai apa ya, Maria ini kan hamil, untuk menutupi aja fitnah. Jadi ambillah dia ini untuk menutup apa ya, supaya ada mendampingi. Iya, kalau di literatur mereka dia itu kan menikah. Gitu. Ustadz, tapi kalaupun literatur Islam pun, tapi kan semuanya itu kan harus disesuaikan juga ya sama apa yang di Al-Quran gitu kan ya Ustadz ya. Jadi nomor satu kita lihat di Al-Quran dulu gitu ya. Tapi memang di literatur apapun sejalan juga ya, karena memang nggak diceritakan Maryam menikah ya, memang nggak ada juga cerita Maryam menikah dengan laki-laki manapun ya. Tapi yang menarik ya, alim ulama terdahulu sama apologet tuh bertentangan loh soal Paulus. Alim ulama terdahulu tuh nggak ada yang menghujat Paulus loh, terutama yang Sunni ya. Ada lagi Kores. Ini sebenarnya yang kalau jujur ya, Paulus itu tidak pernah mentuhankan Yesus. Kita jujur, cuma mensakralkan gitu loh, berlebihan kepada Paulus. Mengobrak-abrik ajaran Yesus. Iya, tapi dia tidak mentuhankan karena tetap kurios. Iya. Dan teos kepada si Bapak ini cuma apa ya? Terlalu ingin menyamakan lah. Terlalu mendewakan nih si itu Yesus. Aku ada literatur menarik lagi Kores. Itu mengenai Paulus ini dalam kajian di Islam yang saya buka di beberapa dari Tauhid itu, dia itu awalnya memang mengajar benar, tapi di tengah perjalanan pengajarannya dia menyimpang dari ajaran Nabi Isa. Iya, itu jelas. Penyimpangannya itu Torah dengan dosa waris. Singkat katanya begitu maksudnya. Tapi Ketum, kalau Paulus itu aneh pernah baca juga tuh. Dia kenapa seperti itu? Karena dia gara-gara kecewa dia. Jadi pengen ngobrak-ngabrik gitu ajaran yang disampaikan Yesus itu sendiri. Karena kecewa ditinggal sama orang di Ibnu Katsir tobat kok jadi apa? Anak sama anaknya Rabi. Jadi orang soleh dia. Di Ibnu Katsir itu. Sama anaknya Rabi kok masalah ada kecewa dia gara-gara kecewa dia. Ya tahu itu. Anak Rabi di itu literasi Ebionit. Tapi kalau di Muslim, literasi Muslim dia tobat jadi orang baik, jadi orang soleh dia. Ya di sirahnya Ibnu Katsir itu kan. Di Ibnu Katsir. Qasasul Anbiya tambahan lagi itu ya merujuk kepada kitab mereka. Jadinya kan. Itu sahih. Kaget kan? Dipertanyakan enggak maksudnya enggak sampai gitu. Tafsir aja kan itu ya Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Ibnu Katsir itu kan memuat beberapa pendapat. Makanya yang kemarin itu kan contoh yang kisahnya di surah Yasin itu siapa Ibnu Zurais dan seterusnya Ajubai itu ternyata pendapat orang-orang di abad kedua Islam. Di masa tabi'in, di mana masa tabi'in itu adalah masa orang kaum Nasrani itu menjadi mu'alaf,
menjadi muslim. Nah, jadi ketika ada pembahasan di Islam, ada pendapat mereka yang dari keyakinan sebelumnya, kan gitu. Oh kayak Iya, takwil gitu ya Ustadz ya? Bukan dong. Bukan dong. Maksudnya Beda. gini. Bukan, maksudnya kan mereka itu kaul namanya. Istilahnya itu kaul itu kan sebuah pendapat dari satu orang berdasarkan pemahaman yang dia dapatkan dari mana gitu kan. Contoh yang dia mu'alaf itu yang menjadi muslim di kalangan para tabi'in kan sebelumnya Nasrani, otomatis kan mereka punya kitabnya tuh. Nah, misal ketika membahas ini, oh pendapatku tuh ini gitu. Jadi pendapat-pendapatnya itu dimuat. Pendapatnya yang masih dicatat gitu berarti ya Ustadz ya? Ya dicatat. Kalau sistemnya Ibnu Katsir kan begitu. Tapi nanti dikaji oleh beliau di kitab yang lain. Oh pendapat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dijadikan hujah gitu loh. Oh iya pernah itu. Dulu siapa Gracia Pelo tuh juga pernah dia melintir-melintir gitu ngambil dari Ibnu Katsir. Padahal itu masih pendapat orang. Di bawahnya tuh belum selesai dia baca. Ternyata tuh ini gitu yang Iya sih. bener maksudnya. Tunggu dulu. Untuk yang bagian si Paulnya mu'alaf itu, Ibnu Katsir udah titik loh. Nggak pakai lagi ini pendapatnya Gorib Jidan atau ini pendapatnya lama. Enggak, dia titik itu udah titik. Nah gitu. Ayo rombak lagi, ayo argumennya, ayo. Ya baguslah kalau dia tobat. Tobat dia. Nah tapi isi ajarannya nggak tobat. Ajarannya udah terlanjur tersebar. Iya, Dari- tapi korbannya kan, nggak tobat ya? Kata Ustadz Iya. kan di kitab lain dia jelaskan bahwa ternyata pendapat ini kada bertobat itu salah. Kecuali kalau ngambil literasi Syiah baru Paulus dihujat habis-habisan di sana. Penyesat gitu dia bilang sama Makanya Syiah. kan bahkan ada kan makamnya Paulus itu. Paulus Oh iya ya. di Yordan apa di mana? Ada yang dikisahkan mereka ini lucu juga sih sebenarnya. Yang tempo hari itu siapa ya? Terus dia bilang ini yang tertulis di surah Yasin ayat 14 kata dia. Aduh kataku ini sembarangan amat ya. Oh, aku pernah nonton itu YouTube Ustadz, ada 3 makam kan di situ. Iya. Iya, aku pernah kata Oten mereka yang jadi pemandu itu ini Di Itali makamnya ya, ini yang di Roma ya, tiga. Bukan. Bukan dong. Di negara ini negara Daerah Timur Arab. Tengahan. Nah itu lagi kembali makanya sangat kredit pengkajiannya. Surat-surat Paulus pun makanya tidak diyakini sebenarnya dalam sebuah kajiannya itu semuanya itu adalah surat Paulus. Tadi kan sudah kita sempat bahas. Aduh. Ya katakanlah sekarang kita mengikuti apa yang tertulis saja. Silakan Paulusnya sudah bertobat ya sudah kita nggak ada urusan. Tapi pengajaran ini, doktrin yang salah ini, makanya benar kan? Dalam terjemahan Paulus maksudnya tadi itu sebagai Tuhan, tapi masuk ke negara lain, misal di Indonesia dijadikan Tuhan, kan gitu. Jadi yang salah kan memasukkan doktrin dari terjemahan jadinya. Tapi kan perjalanan hidupnya itu Ustaz, tiba-tiba tobat katanya. Harusnya kan ada pengalaman-pengalaman selama dia hidup, perjalanan hidupnya sampai nggak langsung tiba-tiba dia tobat. Ketika melihat cahaya aja di dia pikir itu Yesus, tiba-tiba dia tobat. Harusnya kan ada kisah perjalanannya, dia begini kah, dia dapat apakah, cobaan kah, apa segala macam, tiba-tiba tobat loh. Ya dia kan menderita sakit. Kan setelah itu kan ini cerita perjalanannya ke Antioquia, masih sehat dia Ustaz. Masih sehat dia ini perjalanannya Ustaz. Perjalanan ke Antioquia itu dengan misi untuk membunuh para pengikut Yesus. Mendapat surat kuasa dari imam-imam untuk membunuh para pengikut Yesus. Tiba-tiba di jalan perjalanannya itu dia melihat cahaya dan itu dikatakan bertobat. Jadi benar itu Kristus yang mendatangi dia itu penyesat, sibilisis. Ya itu dipertanyakan, makanya dalam kajian hermeneutika Bible itu juga di internal mereka itu di situ sebenarnya Paulus tidak pernah bercerita seperti itu. Itu hanya Lukas itu ngarang dari mana dipertanyakan. Kok Iya, mirip-miripnya dengan kitabnya bangsa dewa-dewa Yunani.
dewa Iya, siapa? benar. Dionysus gitu. Horus, Dewa Mitra. Bukan. Itu sama Bukan. Ustaz. Kisah dewa itu dewa namanya dewa siapa tadi aku sebut ya, dewa Dionysus yang dianiaya oleh Pentheus gitulah. Sama Ustaz. Itu ada di kitabnya Bakai itu. Karya Dionysus dari Yunani, lahir dari seorang Euripides. perawan. Ini cerita Dionysus Ustaz. Dionysus dari Yunani lahir dari seorang perawan pada tanggal 25 Desember 500 Iya, sebelum itu. Masehi. Seorang guru yang melakukan perjalanan melakukan banyak mukjizat seperti mengubah air menjadi anggur. Podo air sama si Yesus. Mana sumbernya? Dikenal sebagai raja segala raja, anak Tuhan dan lain-lain, dan pastinya bangkit lagi dari kematian. Ya tinggal cari nama, kan Dewa Dionysus. Ini dirangkum, ini dewa-dewa yang lahir pada. Wah, dari kompas.com itu ya, dari Tribun Jabar itu. Kan. Bang Ores, yang Oi. 1 Timotius 1:20 yang dibawain si Geblek tuh siapa? Si Rudi Yohanes. Itu gimana sih yang si Himenius? Itu datanya. Oh, itu ini fungsi iblis itu. Nanti tunggu dulu Salah Alif. enggak ini loh, maksudnya di kitab ini kan. Mana? Karya Euripides ini salah satu karya tragedi Yunani kuno yang paling gelap dan berdarah, berkisah tentang penyebaran agama kultus selama akhir perang Peloponnesia lah. Indonesia. Gitu. Ini bukunya ini ternyata aku simpen di file ini. Ini tentang kisah ini. Karya ini. Di sini ada persamaan kisahnya. Memang kalau kisah ini ya banyak yang mirip dari sini, makanya termasuk yang tadi yang ini dibahas, kisah pertobatan ini, itu kok dia mengutip dari kitab yang barusan itu gitu kan. Itu maksudnya pertanyaan sebuah dialog di antara mereka gitu. Ini yang kemarin, yang tadi saya sebutkan. Karena tidak ada istilah yang, itu kan gini ya bahasanya. Ini saya contoh disebutkan seperti misalnya dia mengatakan bahwa bagian paralel tersebut menceritakan tentang Dewa Dionysus yang mengeluh kepada Pentheus tentang penganiayaannya. Sama seperti Yesus mengeluh kepada Paulus tentang penganiayaannya, sebuah pepatah yang terkenal di antara orang-orang Yunani dan Romawi, tetapi tampaknya tidak pernah digunakan oleh orang Yahudi. Adalah tentang ini, tapi ini ya terjemahan bahasa Inggris jadinya kayak gini. Maksudnya tentang bahwa mengapa engkau menganiaya aku gitu loh. Gitu. Oh, ada jadi kata-kata yang sama ya. Gitu. Ada nanti saya satu lagi filenya itu cuman yang belum ketemu ya. Tadi yang bukunya sudah ketemu. Maksudnya karyanya di situ tentang sejarahnya. Terus di sini yang dijelaskan bahwa dia bertanya mengapa Yesus menggunakan pepatah Yunani kepada Paulus, seorang Yahudi yang mungkin tidak akan memahaminya, dan mengapa Yesus dengan tegas mengucapkan pepatah Yunani ini dalam bahasa Ibrani gitu, ketika kita tahu dia cukup fasih dalam bahasa Yunani Koine. Ini teks tersebut tampaknya berasal dari budaya Yunani. Apa buktinya bahwa ini khususnya berasal dari kitab ini, dari Bakai ini? Nah itu, ini bahas panjang lebar. Kemarin itu saya ada yang isi ayatnya persis di kitabnya, karyanya ini, kitab ini di halaman berapanya gitu. Nah ini dari tadi juga nggak ketemu juga aku cari, karena kemarin numpuk-numpuk filenya. Nah ini kalau saya ketik ya, memang banyak banget sih penjelasannya tentang buku ini kan aslinya kan bahasa Inggris kan. Bagaimana dia itu mirip-mirip kisahnya itu. Ini contoh kelahiran dia, gambar-gambarnya dan seterusnya. Aduh, bugil-bugilan lagi. Sejarah-sejarahnya, terus kisah-kisahnya yang mirip-miripnya. Panjang banget sih bacaannya, jadi panjang. kadang-kadang Mantap. iya. Terus contoh ini tentang tadi dewa anggur dan seterusnya. Memang yang bikin orang Yunani itu dimasuk-masukin ceritanya itu. Sadaqallahul azim udah. Sudah kalau Adi panjang, males aku, capek bacanya. Itu gambar-gambar kayak gitu tadi di YouTube aman gak ya Ustadz ya? YouTube Aduh, nggak tahu aman. juga aku. Aman ya?
YouTube mau ngapa-ngapain Nggak terlalu vulgar amat. itu. Tapi ini loh. Enggak, gambar waktu itu YouTube-nya Bunda Hesti kena apa kayaknya? Gara-gara Buktinya ada kalau gambar-gambar gitu. mereka itu pagan ini, bukti mereka kalau pagan ya, pagan. Besarin coba Ustadz besarin paganisme nih ya. Ini kan dewa matahari nih ya. Dewa, nah ya teman-teman Kristen dibahas. Dewa matahari nih ya. Tengok di belakangnya kan ada matahari. Nah, tengok ini siapa nih. Setiap gambar Maria, gambar Yesus tuh ya di sana di Katolik, gereja Katolik ada lingkaran di belakangnya. Oh itu Matahari. cuma seni, cuma seni memahat itu. Itu seni ini Nggak gambaran masalah. matahari loh. Memang itu matahari. Kami mengambilnya itu dari budaya Yunani memang. Budaya Yunani dan Roma. Nggak ada yang tidur bang. Nah ini, jadi dewa-dewa matahari ini kan pakai simbol-simbol matahari nih. Iya betul. Simbol matahari.